Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, para perindu syafaatul uzma dari tangan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita dan keluarga kita, orang-orang tersayang dan orang tercinta kita, senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segenap puja-puji hanya milik Allah. Sanjungan kita alamatkan kepada Zat yang tunggal, yang memiliki nilai kekuasaan yang tiada berkehujangan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita modal dan bekal untuk kita bisa dan mampu kembali menyembah serta mengabdi kepada Allah. Dengan 4 rakaat yang baru saja kita tunaikan sebagai absen diri sekaligus fingerprint kita di hadapan Allah, kita katakan di hadapan Allah melalui jalur salat kita, lapor ya Allah, saya masih menjadi pengabdimu. Lapor ya Allah, saya masih menjadi penyembahmu. Lapor ya Allah, diri ini masih kau tetapkan nilai iman, Islam, hidayah dan taufik. Seraya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut berkelanjutan, lestari dan langgeng. Sampai kapan kita mohonkan kepada Allah nikmat iman, Islam, hidayah, taufik, nikmat menyembah dan mengabdi kepada Allah yang tunggal, yang esa, yang tiada berbilang, di saat kita menjemput al-maut kita masing-masing. Di hari kematian kita, kita mohon mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan nilai iman untuk kita sehingga Allah husnul khatimahkan kita, insya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa menit ke muka insya Allah kita akan mendalami pemahaman tentang hidup dan negeri akhirat kita dengan tema atau tajuk yang sudah disampaikan oleh Ustadz moderator kita, Ustadz Agus. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, Allah jaga keluarga besar beliau, yaitu adalah berkenaan tentang hidup ini senantiasa dihadapi dengan bisikan-bisikan syaitan, yang sifat bisikan ini tiada padam. Bisikan ini tiada akan pernah sirna, lenyap dan musnah. Kenapa demikian? Yuk sama-sama kita kenali musuh kita yang nyata ini. Siapa dia? Iblis, syaitan. Saya ingin runut secara sejarah terlebih dahulu. Di dalam suratul A'raf, di situ dikisahkan secara lengkap bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya memberikan satu hukuman kepada syaitan, iblis. Kemudian dikeluarkan, terusir dari surga yang begitu padat dan syarat dengan kenikmatan. Iblis, Pak, hanya satu dia punya kesalahan, nggak berulang kali dia punya kesalahan di hadapan Allah. Apa kesalahannya iblis? Dorongan sifat takabur. Baru saja Allah ciptakan, karyakan satu makhluknya yang bernama Adam.
dari bangsa manusia, dia orang pertama. Lalu kemudian datang perintah Allah, usjudu li Adam. Seluruh penduduk surga, makhluk-makhlukku yang saat ini mendapatkan kemanjaan dariku, sujudlah kalian untuk menghormat bukan menyembah. Sujud menghormatlah kalian kepada ciptaanku yang baru dari bangsa manusia, sebaik-baik ciptaanku. Fasajadu illa iblis. Keseluruhannya tanpa terkecuali bersujud menghormat, memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Adam yang baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, merasa dirinya takabur, merasa dirinya jumawa, terserang penyakit batin. Nah, kalau bahasa kita, terjangkit penyakit batin di tubuh iblis saat itu adalah sifat jumawa, angkuh, congkak. Dengan ucapan dan kalimatnya iblis tertera, sengaja diabadikan oleh Allah. Kata Allah, dia ucapkan begini saat perintah dan instruksiku kuturunkan kepada mereka kalangan iblis. Mereka katakan, aku engkau ciptakan dari unsur api, dan engkau ciptakan dirinya, artinya Adam, dari tanah liat belaka. Iblis membuat tarik banding, iblis membuat satu teori balancing, keseimbangan. Ayo coba ya Allah, kau ciptakan aku dari unsur api, unsur yang megah loh. Wih, api, apa saja benda tersentuh olehnya lumer, binasa, musnah. Sementara Adam baru kau ciptakan, kemudian kami harus menghormat. Itu yang pertama. Adam kecil ya Allah, kau ciptakan dari tanah liat belaka, sementara kami dari api. Kemudian dia baru saja datang, sementara kami kau ciptakan ribuan tahun berada di surga ini. Ya secara logika betul Pak Iblis, Pak. Secara logika betul. Tapi kalau sudah datang perintah Allah Subhanahu wa taala, logika manusia nggak lagi terpakai. Talar kita sudah kalis. Betul Bu? Betul Pak? Ayo coba Isra dan Mi'raj kita pakai logika, sampai? Nggak sampai. Modalnya iman. Instruksi dari Allah jangan banding-bandingkan. La haula wala quwata. Kalau menurut kita baru pindahan rumah. Setelah kita tentukan, istri ikut musyawarah, anak-anak yang sudah dewasa juga kita libatkan dalam musyawarah. Bang, Kak, Ma, gimana? Papa sekarang tugas di sini, penugasan dari atasan di sini, dari kantor di sini. Apakah enggak baiknya kita pindah? Iya Pak, pindah. Pindahlah satu keluarga. Sampai di kampung tersebut akhirnya saya tanya kepada para jamaah yang harusnya sowan ke Pak RT, ke rumah tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat kita yang baru pindah, atau tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh yang ada di kampung tersebut harus datang ke rumah kita. Kira-kira yang mana yang benar? Kita yang baru datang, penduduk yang baru sowan, kula nuwun kalau mau berjalan di hadapan penduduk yang lama. Itu dipakai oleh iblis. Loh, saya sudah lama di sini ya Allah, kenapa harus saya menghormat? Adam dong yang baru absennya tadi ini datang, celing kau ciptakan. Dia yang seharusnya menghormat kepada kami. Bangsa iblis terusirlah, singkat cerita. Iblis sebelum terusir, ada dua proposal yang diajukan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang keberlanjutan kehidupan Adam dan keturunannya. Ini tercatat di dalam suratul A'raf. Suratul A'raf itu ayat yang surah yang ke-7 ayat yang ke-17. Pengajuan yang pertama dari iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, boleh saja kau usir kami, lalu kemudian kau nyatakan kami sebagai makhluk-makhlukmu yang terlaknat, terusir dari tempat yang begitu banyak servis dan pelayanan indah, yakni surga. Enggak apa-apa, tolong pengajuan proposal dan requestku terima ya Allah, ACC-kan, approve ya Allah. Apa kata Allah? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun.
Tolong tangguhkan kehidupanku sampai nanti datang hari kiamat, di saat semua yang merasakan hidup kemudian mati, saat mati semuanya kembali dibangkitkan oleh Engkau. Tangguhkan usiaku, tunda kematianku, alias perpanjanglah umurku sampai datang hari kiamat. Apa jawaban Allah, Pak? Ngangguk Allah, diiyakan oleh Allah. Karenanya iblis setan nggak pernah bisa mati, nggak pernah bisa mati. Makanya saya mau dibilang salut-salut dengan orang-orang yang konon katanya apa profesinya, saya pemburu hantu, mau dimatikan hantu. Nggak bisa mati dia. Iblis usianya panjang. Saat tiupan Israfil yang kedua, runtuhnya tatanan angkasa raya, semesta alam, semua makhluk Allah melainkan Allah musnah, sunnah, binasa, hancur lebur. Tinggal satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk adalah iblis. Saat itulah iblis usianya ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata. Qala innaka minal munzirin, kata Allah, ya engkau kutangguhkan usiamu. Yang pertama. Yang kedua, la ughwiyannahum, setelah engkau usir kami, tolong berikan kepada kami satu kebebasan. Untuk apa iblis? Kebebasan yang model dan macam seperti apa? Bebaskan aku untuk menggoda setiap keturunan-keturunan Adam, agar jangan sampai mereka melakukan tindakan ketaatan. Jangan sampai mereka tetap menyembah kepada Engkau yang satu, ya Allah. Karena Kau sudah tetapkan kami masuk ke dalam neraka Jahannam, biar mereka akan menemani kami. Saya dan kroco serta konco-konco kami akan berupaya secara maksimal dan optimal untuk mengecoh mereka dari jalan as-sirat, jalan yang lurus. Setelah kita kenal musuh kita bupa, yaitu bernama iblis setan, saat ini sudah kita ketahui bahwa nyata-nyata mereka senantiasa memberikan bisikan kepada kita. Iblis yang mengatakan di hadapan Allah, saya akan goda mereka, saya akan kecoh mereka, saya akan kirimkan tipu muslihat setiap harinya, bahkan setiap detik relung kehidupannya. Dari kanannya, kirinya, atasnya, bawahnya, depan, belakangnya. Itu dikatakan di dalam Al-Quran. Kecohan itu, kiriman tipu muslihat dari iblis, itu senantiasa disasarkan kepada kita, anak keturunan Adam. Kalau kita nggak sadar dengan apa yang telah menjadi amunisi iblis kepada kita, ya sudah, mungkin bertahun-tahun lamanya, sekian dan juga panjangnya waktu kita hidup dari akil balik sampai ini siang, kita nggak mengerti bahwa sekian banyak pula keinginan iblis kita perturuti secara seksama. Kita kooperatif ternyata dengan syaitan. Sudah kita setiap harinya adu panco, adu pengaruh, adu kekuatan dengan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ini hebat loh, kita punya hidup dua PR besar kita. Hawa nafsu yang tetap bergejolak di dalam hati, ngajaknya ke kiri-kiri, ngaco bahasa kita. Itu di internal ada hawa nafsu, di eksternal kita ada iblis yang juga siap untuk merongrong kehidupan kita. Kalau kita nggak mengerti tentang arti kehidupan dan siapa saja musuh-musuh kita, oh maaf, lagi-lagi maaf, berat, amat sangat berat. Beban hidup kita itu Masya Allah tidak enteng. Tapi ketika kita jadikan dasar dan landasan kita adalah bersama Allah subhanahu wa ta'ala, mohon pertolongan dan bantuannya kepada Allah, apapun yang kita hadapi, internal hawa nafsu kita yang bergejolak, eksternal kita adalah iblis yang siap menggocek kita. Demi Allah, kalau sudah Allahus Somad, Allahus Somad, Allah lah cantelan kita, Allah lah tempat kita berpangku tangan, bersandar, maka kedua kemampuan yang besar tadi tidak akan pernah berpotensi besar untuk menggoda kita. Kita anggap kecil. Allahus Somad. Insya Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin gambarkan ini satu hal yang sifatnya adalah nyata benar dialami oleh sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang hawa nafsu dan juga godaan syaitan. Bagaimana Rasul memberikan gambaran betapa beratnya
beban yang kita pikul untuk kita lulus dan berhasil sukses dalam setiap godaan iblis dan juga hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Seperti apa? Lebih daripada heroiknya peperangan Badar. Selesai perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecek siapa sahabat-sahabatnya yang terluka, siapa pula yang mendapatkan syahid di medan laga Allah bernama peperangan Badar tersebut. Yang meninggal dunia, yang mendapatkan syahidnya, pahalanya besar, lalu kemudian segera dimakamkan oleh Rasulullah, disolatkan, nggak usah diganti dengan kain kafan, menjadi kehormatan bagi orang yang mendapatkan syahid. Dia mati bersimpah berkuah darah dengan pakaian perangnya, itu yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah dimandikan pula, langsung disolatkan, kuburlah, uruk tanahnya. Yang luka masukkan ke dalam tim medis, obati, itu perintah Rasul. Selesai keseluruhannya, Rasul ajak, yuk kita pulang. Baru saja kita melalui peperangan yang kecil, kata Rasul, ini perang Badar. Nabi katakan, yuk selesai kita sudah, mari sama-sama kita pulang. Kita sudah lampaui perang-perang yang kecil ini, segera kita akan menyambut satu peperangan yang besar. Sahabat terkaget-kaget, Pak. Berdecak kagum di dalam dada para sahabat. Ya Rasul, perang Badar ini adalah perang pertama yang kau libatkan kami. Perang yang cukup seru, fantastik. Kami 313. Sementara orang-orang di luar sana, kafir Quraisy Mekah, dia kirimkan sampai 1.313 melawan 1.000 pasukan. Alutsista mereka lengkap genap sempurna, sementara kami ala kadarnya, apa adanya. Hanya keimanan kami kepada Allah dan Engkau ya Rasulullah, kami yakin kami akan mendapatkan kejayaan dan kemenangan yang cemerlang. Kau katakan ini adalah peperangan yang kecil, bukan begitu ya Rasul? Betul, ini peperangan yang kecil. Bagaimana peperangan yang besar yang kau maksud? Perang yang besar itu adalah hari-hari yang kita akan lewati. Di situ kita akan berjumpa dengan setan dengan bisikannya, dan juga kita akan berperang melawan hawa nafsu kita masing-masing. Ini dikatakan oleh Nabi perang yang besar. Ternyata justru konsep kemarin COVID-19 itu hampir mirip, Pak. Kalau kita punya musuh di ring tinju, pokoknya selain wasit yang ada di ring tinju, selain kita dan wasit, ya sudah, itu musuh kita, target kita, betul ya? Betul, nyata, jelas, mudah untuk kita tumbangkan. Tapi kalau tidak berfisik atau kecil seperti kemarin COVID-19, oh siapa musuh kita? Pakai masker kita, 3M, jaga jarak atau apa tadi itu, mencuci tangan, menjaga jarak, terus menggunakan masker. Naik lagi dari 3M sampai 5M loh kemarin, betul ya? Ya rakyatnya diajak 3M 5M, gak taunya 17M yang ngambil menterinya. Itu kemarin, jangan sampai lupa itu. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Oh, kenyataan. Makanya besok 14 Februari insya Allah kita akan pesta demokrasi. Benahi dari kekeliruan kemarin kita yang pernah terkecoh dengan model-model pemimpin bertabur manis pada bibirnya, nol kerjanya. La haula wala quwata. Insya Allah besok pemimpin kita adalah pemimpin yang adil dan makmur, dekat dengan ulama, berpihak kepada Islam dan umat Islam. Tidak kembali terjadi peristiwa demi peristiwa, tragedi demi tragedi. Kriminalisasi ulama itu yang merenyuhkan hati kita dan menyayat batin kita. La haula wala quwata illa billah. COVID-19 kecil, berfisik dia, tapi tidak besar. Keberadaannya kita nggak mengerti, tapi nyata ada COVID-19, virusnya ada. Kewalahan kita menyerang siapa? Baik yang di luar rumah sakit atau yang saat ini sedang mendekam di rumah sakit. Satu persatu keluarga kita, jamaah, masyarakat, koleha kerja kita tumbang COVID-19 kemarin itu, Masya Allah. Sehari di masjid kita bisa sampai 4 kali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, banyak orangnya sampai 1000. Saya panggil barang satu nggak ada yang nyautin, Bu, jamaah, alhamdulillah. Berarti iblis nyata diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proposal yang 2 tadi di-ACC oleh Allah.
saya akan goda anak manusia, keturunannya Adam. Kata Allah, silahkan. Tolong tangguhkan usiaku, panjangkan umurku ya Allah, sampai datang hari berbangkit. Saya tangguhkan usiamu, panjang usianya iblis. Setan, Pak, dalam sebuah kitab yang saya baca, itu setan cara berkembang biaknya, tahu seperti apa? Ini yang betina dengan yang jantan, iblis, setan, ketika dia sudah amprok, dia bersentuhan antara pundak dengan pundak saja, nggak pakai nunggu 9 bulan 10 hari, langsung kemudian dia menelurkan generasinya, langsung beranak pinak dia, nggak pakai akad nikah, nggak pakai menyerahkan mahar. Makanya kalau ada tiba-tiba laki perempuan berkumpul lalu kemudian hamil, keluar anak, ya sepupu dengan yang namanya iblis, setan dan lain-lainnya. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Panjang usianya, kata Allah, silakan kau godalah anak manusia. Dan hari-hari kita berpotensi sangat. Terus bisikan ini datang. Karenanya di surah Al-Mu'minun ini yang kita angkat. Di surah Al-Mu'minun ayat yang keberapa? 16 dan 17. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun." Tahu gimana sifatnya iblis, setan yang selalu memberikan kecohan kepada kita, bisikannya yang nggak pernah kunjung padam, nggak ada tapal batas akhirnya dia menggoda, tidak ada pula garis finishnya dia selesai minta resign, nggak ada. Iblis senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa saja misi-misi dari leluhurnya, yaitu goda anak dan keturunan Adam. Lantas apa ya Ustadz, kita perisaikan diri kita? Justru inilah doa yang harusnya kita baca, kita wiridkan, kita zikirkan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Waqul, katakan ya Muhammad, ya Allah ya Tuhan kami. Ini baca ya Pak. Apalagi baik, bagus untuk kita orang-orang yang punya aktivitas setiap harinya, weekday kita bekerja. Banyak tempat yang kita hinggapi, kantor kita, kalau ada penugasan pada tempat-tempat yang lain kita keluar, lalu kemudian kita pulang ketemu lagi dengan pasangan dan istri, suami, anak-anak kita, atau bahkan cucu kita, ya. Bisikan itu boleh jadi menempel, melekat di dalam tubuh kita, lalu kemudian dia memberikan kecohan kepada setiap sudut ruang di dalam rumah tangga dan keluarga kita, termasuk anak kita yang kecil-kecil. Baca ini. Kapan waktunya? Lepas sholat subuh baca. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbi, Engkau pencipta kami, pengatur kami, penjamin rizki kami. A'udzubika, berikan kepada kami perlindungan, atau aku berlindung kepadamu ya Allah. Dari apa? Min hamazatis syayatin, dari bisikan para setan-setan yang bisiknya nggak pernah berhenti Pak Bu. Sampai Masya Allah, di tempat taklim tuh ada bisikan setan. Apa? Ayo dong ngantuk dong, ayo dong matanya riap-riap dong, ayo dong nguap dong, susul dong dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Belum juga selonjoran-selonjoran, belum juga senderan-senderan. Oh, yang senderan langsung pada bangun Pak. Alhamdulillah, sersan kita serius tapi santai. Kalau kita sudah tegap, dibisik pula kita. Apa bisikan setan? Itu gimana tadi? Soal yang tadi itu urusan kita belum selesai loh. Itu gawean gimana di rumah gitu. Sehingga hadir tubuhnya, melanglang buana dia punya pikirannya. Ilmunya nggak bisa dia packing untuk menjadi oleh-oleh, dibawa pulang, disebarluaskan kepada sanak saudara dan juga keluarganya. Akhirnya keberadaannya dapat berkahnya majelis, duduk di dalam kajian, tapi ilmunya melanglang terus dibisikkan oleh syaitan. Betapa lagi yang ada di luar ruangan ini. Mau masuk, makan aja dulu lah. Habis selesai makan, ya sebatang dulu lah, sebat. Begitu sebat, belum pesan kopi, seduh dulu deh kopi. Naik ke atas sudah bubar, kehilangan pahala yang sudah disediakan oleh Allah dalam duduk di dalam majelis ilmu. Indah benar. Dia punya gaya dalam menggoda, dia punya corak dalam memberikan tipu muslihat. Sampai-sampai kita sendiri nggak mengerti. Karena
Karena kita nggak mengerti, maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bukan hanya bisikannya. Kalau mereka merapat, nih jin-jin yang jahat merapat pada kehidupan kami, langsung kemudian yatakhabbatuhu. Mereka mencoba untuk masuk ke dalam sisi tubuh kami. Itu yang disebut dengan apa, Pak? Kerasukan. Yang kemasukan setan itu bukan orang yang berontak-rontak, terus lalu kemudian ketawa terbahak-bahak tanpa ada alasan apapun, marah, bersuara yang enggak seperti biasanya. Bukan hanya itu aja. Usia ada, panjang umurnya, sehat badannya, bisa untuk sholat, tapi setiap acap kali Allah ajak untuk sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah, dia abaikan panggilan Allah. Kemasukan setan dia. Kemasukan setan. Ajakan-ajakan kebaikan dia tidak ambil hirau, dia abai saja, lalai lengah, biarkan acuh. La haula wala quwata. Ya, makanya saya apresiasi sangat nih, siapa yang membuat, siapa yang menginisiasi ini. Setiap tema demi temanya, bisikan setan itu nggak kunjung padam. Karenanya kita harus mawas diri, itu intinya. Bagaimana caranya? Zikir yang kita perbanyak. Itulah dia surah Al-Mu'minun. Wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Betapa lagi kalau dalam keadaan sholat. Menjadi penutup pembicaraan saya ingin memberikan satu kisah, satu cerita. Ini saya sendiri yang mengalaminya. Di dalam satu kesempatan saya sedang bebas tugas waktu zuhur. Saat itu saya pilih untuk saya berjamaah di Masjid Raya Al-Ittihad di bilangan Tebet Mas. Saya sholat bersama teman saya, rekan saya, pukul jam 11.30, setengah 12 siang, belum masuk waktu zuhur. Saat itu masih ada kantin di bawah. Kalau sekarang ini sudah berubah menjadi parkiran motor 2 tingkat di Masjid Raya Al-Ittihad Tebet Mas. Dulu masih ada kuliner. Saya dan rekan saya memutuskan untuk makan dulu, makan siang sebelum kita datangi panggilan Allah. Saya pesan soto mie Bogor. Bang, pesan soto mie Bogor. 1 Pak, 2 pakai nasi? Enggak. 1 pakai nasi, saya enggak pakai nasi. Yang pakai nasi 20.000. Ketika itu bilangan 2014-2015an. Pakai nasi 20.000. Saya enggak pakai nasi, cuma 15.000 1 porsi. Jadi kalau ini 20.000, ini 15.000, belanja 35.000. Selesai makan, sahabat saya langsung mengeluarkan uang. Nih, bayar. Gocap 50.000. Si abangnya mengeluarkan kembalian. Berapa kembaliannya? 15.000. Sahabat saya ini pakai tas selempang. Dia pakai tas selempang. Dia pakai tas selempang, kemudian kembalian tersebut dia masukkan ke tas selempang. Begitu selesai, akhirnya bersamaan dengan panggilan azan datang, berkumandang. Indah suara kumandang. Saya datang, saya sholat. Persis di samping saya adalah rekan saya. Kita ada di saf pertama, tapi nggak di persis di belakang imam, hanya di sisi sebelah kanannya imam. Saya sholat. Bilangan rokaat pertama, bilangan rokaat kedua bersama teman saya. Di bilangan rokaat ketiga mulai bisikan setan. Ini yang saya maksud bisikan setan. Bisikan setan akhirnya mulai merasuk pada ranah kami punya sholat. Pada hakikatnya yang digoda adalah sahabat saya. Tapi karena saya betul-betul bertetanggaan dengan saya punya sahabat dalam saf sholatnya, akhirnya setiap gerakan sahabat saya tahu itu Pak. Padahal nggak niat untuk memperhatikan. Betul ya Pak? Di depan kita sholat pakai baju partai, kita nggak niat baca tapi terbaca. Betul ya? Sholat saya di bilangan rakaat ketiga ini, sahabat saya mulai ada gerakan-gerakan yang betul-betul mencurigakan. Dengan tangan kanannya dia ngusap bagian saku sebelah kirinya, ke kanan, ke bawah saku sebelah kanan. Rakaat ketiga, sujud, duduk di antara 2 sujud, bangun,
keempat, mulai bagian belakang yang disosor, dicek lagi di sebelah kirinya yang belakang. Begitu tahiyat akhir, saya melihat dari awal gerakannya sampai akhir. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saya langsung tanya, lo nggak bisa diem sholat, lo cari apa? Gue lupa tadi kembalian yang 15.000 di mana nih. Begitu dia bilang gue lupa 15.000 kembalian gue di mana, saya langsung jawab, di tas lempang lo, bukan di kantong lo. Saya bantu Pak jalan keluarnya. Dan sayangnya saya tahu dan saya menebak yang dia cari adalah kembalian sisa dari sotomi kami belanja. Itu saya udah tahu dan mempersiapkan. Lepas sholat saya bakalan kasih tahu sisa uang kembalian tadi itu ada di tas lem. Coba siapa ini kalau mau disalahkan? Kita, ya kita. Sebab kita turuti apa yang diinginkan oleh setan. Bisikan setan maha dahsyat. Kalau tidak dengan yang maha kuasa, kita minta pertolongan kepada Allah, tidak akan pernah mampu untuk kita unggul, menang dan jaya. Na'udzubillah. Oleh karenanya perbanyak juga zikir Al-Falaq dan An-Nas. Minta perisai yang baik, tameng yang begitu kuat dengan ayatul kursi. Itulah yang mampu yang menjadikan diri setan agak sedikit sungkan untuk menggoda kita, karena melihat tebalnya perisai yang sudah kita pasang di hadapan dan dada kita. Insya ini yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, fadhol silahkan. Ya, siap. Kadang kita ada bisikan, kadang melakukannya secara langsung tuh beda rasanya. Syaitan yang menggodanya gitu. Misalnya ada niat, wah saya nanti mau ini tapi hal-hal yang buruk. Iya. Tapi kadang tiba-tiba misalkan kayak kumpul kita melakukan perbuatan yang tidak baik juga gitu. Iya. Tiba-tiba langsung sama bisikan yang berencana itu apa syaitannya sama. Sumbernya saya katakan tadi, saya katakan sumber daripada kecohan itu dua. Pertama, sumber utamanya adalah kita. Oleh karenanya yuk sama-sama jangan selalu kita nyalahin setan. Kadang-kadang kita lebih dari setan. Setan sendiri bilangnya begitu, gue lagi. Padahal gue lagi duduk tenang loh. Tapi lalu kemudian lo berbuat yang macam-macam, masa sih gue juga yang disalahin? Kan gitu ya. Sumbernya yang pertama adalah kita yang punya hawa nafsu terus bergejolak. Makanya orang kuat versi Islam menurut kacamata Rasulullah SAW adalah bukan mereka yang di sebelah tangan kirinya itu 40 kilo, sebelah kanannya 40 kilo, bukan anak fitness, bukan anak gym, bukan yang lari maraton kuat bahkan menjadi juara. Yang kuat itu adalah ketika mampu mengendalikan hawa nafsu yang bergejolak, dia tahan dirinya untuk tidak melakukan hal yang dilanggar nantinya dan merusak daripada nilai ketakwaannya. Itu orang kuat sejatinya. Sumber pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah setan yang menggoda, eksternal itu. Jadi kalau ada rencana bisikan-bisikan, boleh jadi dua-duanya. Makanya kadang-kadang kita itu, saya punya guru mengatakan, kita ini kadang-kadang beda tipis sih dengan setan. Tuh, beda tipis dengan setan. Bukan dari unsur penciptaannya, tapi apa? Sifatnya yang suka membangkang, ingin menubruk aturan main Allah. Melanggar apa saja yang Allah sudah tetapkan untuk kehidupan kita. Makanya ada sesuatu yang sifatnya badahiyah. Apa badahiyah? Spontanitas. Kita melakukan tindakan-tindakan. Saat ada kesempatan, saya mau ambil ini kesempatan untuk berbuat jahat. Ada pula yang sifatnya adalah terencana. Yang terencana ini Masya Allah justru ini yang paling harus bisa dihindari oleh kita. Kenapa? Sebab antara spontanitas dengan sesuatu yang terencana, saat terencana ini space waktunya banyak. Karenanya kalau kita nggak dorong dengan tadi Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, bacaan yang di situ akan menjadi tameng untuk kita, maka syaitan tidak akan pernah kabur kalau kita tidak membacanya. Saat kita membacanya, ya sudah, karena kita minta pertolongan kepada Allah, Allah pula yang nantinya akan memberikan kepada kita perisai yang besar, menjadi pengaman, perlindungan untuk kita.
Makanya saya inginkan setiap para pengusaha yang memiliki aktivitas hari-hari, bahkan yang pengangguran, melek mata, sandarkan diri dan kehidupan kita hanya kepada Allah. Itu aja, wirid dan zikir. Kalau nggak wirid dan zikir, Masya Allah, tameng apalagi yang kita punya. Amalan tahajud kita lebih banyak dalam sepekan bolongnya. Duha kita, Masya Allah, kita anggap satu kali salam dengan 2 rakaat udah paling soleh, udah menjadi wali kita. Betul. Satu kali putaran 33 kali 3 dengan subhanallah, alhamdulillah, dan juga Allahu Akbar. Kita anggap, wah, pokoknya saya akan ada di list pertama, berdamping dengan Rasul di Firdausil A'la, jannahnya Allah. Baru sekali putaran tasbih. Betapa lagi yang tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun model godaannya, baik dari kita sendiri, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari kita sendiri, lalu kemudian dari unsur yang lainnya. Mau ada godaan-godaan seperti apapun, mintalah kepada Allah perlindungannya. Yang kedua, jangan seringkali kita perturuti apa yang menjadi hawa nafsu kita. Kalau seringkali kita perturuti hawa nafsu kita, yakin hari demi hari perjalanan waktu akan menjadikan diri kita sosok orang yang mudah lemah imannya, kegoda di akhir zaman. Dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW 14 abad yang silam. Saat nanti Dajjal turun dan kita mendengar kabar tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap orang akan luluh lantak dia punya nilai keimanan, melainkan orang-orang yang ikhlas dan senantiasa menamai dirinya dengan zikir kepada Allah. Selain zikir yang tadi saya sudah berikan dan sampaikan, mohon sering-sering perbanyak baca Suratul Kahfi ayat 1 sampai 10 di awalnya, kemudian 10 terakhir, yaitu dari 101 sampai 110. Sebab Suratul Kahfi ayatnya ada 110 ayat. Baca itu agar kita dijauhkan daripada godaan, kecohan, tipu muslihat di akhir zaman termasuk Dajjal. Kita baca Suratul Fatihah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.